IHSG hari ini ditutup di 5.190, menguat 0,6% dari penutupan hari sebelumnya. Masih oke sih ya. Hari ini hitungannya sih tes fraktal 5188 ya, sempet sempet naik sih ya, meskipun ditutupnya hari ini di atas 5188. Tapi nggak terlalu jauh dari 5188-nya. Mudah-mudahan sih besok besok bisa lancar nerusin bullishnya ya. Dan kalau ternyata nggak nerusin bullish ya, kemungkinan berarti sideways di range 5188 5120. Tapi ini masih oke kok. Indeksnya masih bullish, masih konsisten di atas moving average 20-nya. Terus perkiraan area resisten selanjutnya itu masih di 5.500-an, 5.400, 5.500-an. Nih ada beberapa gap di sini sih. Dan ini penutupan tertinggi waktu rebound di bulan apa ini, Februari ya. Februari, kemudian di awal Maret penutupan tertingginya 5.600-an. Mudah-mudahan sih nyampe 5.600 karena ini juga masih oke kok. Oke lah. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL. Langsung aja kita lihat dari bawah. Nah, agro kita skip aja ya. Agro ini kalau misalnya ada yang punya, boleh siap-siap jualan sih. Ini ada inside bar pattern di hourly, kalau turun ke bawah 238 kabur dulu aja. Kemudian next Ali. Ini Ali saya suka chartnya. Pertama, Ali ini masih bullish. Kemudian kemarin itu candlenya white body candle, ditutupnya di 10.125 ya, dan kemudian big playernya akumulasi, dominan aksi akumulasi. Terus hari ini juga big playernya dominan aksi akumulasi yang ditunjukkan dengan akun histogram hijau. Jadi 2 hari ini akun histogramnya hijau nih, hijau dan di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Bagus sih. Emang baru 2 kali hijau, tapi it's okay, nggak apa-apa karena trennya juga bullish, masih bullish sejak akhir Maret sampai sekarang si alinya. Jadi strateginya untuk besok bisa buy if break 10.225, cut loss kalau turun ke bawah 9725, perkiraan area resistennya di sekitaran 12.000. Nah, itu ada ruang sekitar berapa? 17%, 16,5 lah. Masih oke. Ini dengan peluang reward segitu dan risknya itu anggaplah 5%, 6%, masih sangat oke. Meskipun risknya lebih dari 5%, tapi ini akan jadi strategi trading yang sangat menarik jika money manajemennya diperhatikan. Jadi peluang rewardnya juga masih di atas 10% soalnya. Masih oke lah ini ya. Kemudian NATO biasanya sih saya skip. Terus PTBA. Nah, ini PTBA saya agak suka candlenya karena meskipun hari ini hitam, candlenya masih higher low dan berhasil ditutup di atas moving average 20 lagi sih. Meskipun ya belum menunjukkan sesuatu yang enak untuk dijadikan strategi trading, tapi ya mudah-mudahan sih besok masih bertahan dan besoknya lagi baru ada sesuatu yang enak untuk dijadikan strategi. Dan perkiraan area resisten terdekatnya sih masih di 200-an. 2170, 2200, dan kalau berhasil breakout 2200 itu perkiraannya di berapa ya? Coba kita hitung pakai ginian. 2300, 234, 2400 mungkin. Coba kita lihat historical 2400-an. Iya, kira-kira di 2400-an ini. Nah, 2360, 2400 masih oke lah kalau berhasil breakout 2200 ya. Jadi area resisten terdekat pertamanya di sekitaran 2200 PTBA. Kemudian BNGA ada peluang rebound.
Tapi saya kok agak kesusahan ya. Area resistennya sih ini gara-gara ini ada jarum panjang banget, saya kurang suka. Di 828, 830-an lah area resistennya. 815, 815, 830-an. Terus weton. Weton ini saya lebih suka kalau yang pertama sih good newsnya beberapa hari terakhir sudah big playernya sudah nunjukin kalau mulai rajin akumulasi ya, 4 hari berturut-turut akun histogram hijau. Tapi saya lebih suka kalau si wetonnya candlenya berada di atas moving average 20 dulu, bertahan di situ dulu, ada pola penerusan baru diambil. Nah, saya lebih suka yang kayak gitu. WG sama sih ceritanya, baru 2 hari malah. Baru 2 kali histogram akumnya hijau dan candlenya masih di bawah moving average 20-nya, artinya masih di bawah rata-rata penutupan 20 hari ke belakang. Jadi saya lebih pilih bertahan dulu di atas moving average 20, baru tunggu pola penerusan, kemudian konfirmasi meneruskan atau continuation. Jadi saya ambil yang kayak gitu. Main kita tunggu big playernya lebih rajin akumulasi dulu, sekaligus kita tunggu bertahan di atas MA20 dulu. ISAT. Nah, ISAT ini kalau dari beberapa sektor telco ya, ISAT ini yang akumnya lebih enak dilihat sih sebenarnya, tapi harganya juga lagi gimana ya, ini masih di bawah MA20 juga sih. Kalau misalnya berhasil naik ya resisten di 2600-an, 2600, 2640. Kemudian kalau misalnya buat yang punya barang dijagain aja, kalau turun ke bawah 2330 kabur dulu sih nggak apa-apa, karena siapa tahu dia dia bikin sideways dulu di range 2140, 2440. Kemudian nanti kalau memang ada konfirmasi untuk rebound lagi diambil lagi sih nggak apa-apa. Yang jelas kalau misalnya turun ke bawah 2330, yang punya barang kabur dulu, nggak ada salahnya. BNLI skip dulu aja, masih bearish. Masih bearish ini maksudnya di dalam jangka waktu pendek ya, 1 bulan terakhir lah ini kira-kira. MAPI ini masih bisa ditungguin sih, dipantau. Strateginya masih sama seperti yang kemarin. Kalau naik ke atas 710 baru beli. Kalau nggak naik ke atas 710 biarin aja. Terus ini apa? Java saya lebih suka bertahan dulu di atas moving average 20-nya. Big playernya juga baru 1 hari ini sih hitungannya akumulasi. Jadi biar big playernya lebih rajin akumulasi dulu juga. Bank Rakyat saya suka. Ini Bank Rakyat belum jalan loh. Bank Mandiri udah jadi bullish chartnya. Terus BCA juga udah lama bullish. Tinggal Bank Rakyat dan Bank Negara, BBTN juga udah bullish. Jadi Bank Rakyat ini layak ditungguin. Yang misalnya kalau ada yang hari ini, ada yang beli, kok ribet ya. Kalau misalnya hari ini ada yang beli, udah ada yang punya barang, disimpan dulu aja. Nanti nambah barangnya tunggu berhasil breakout area 3300-an. Sekarang ini saya lebih tunggu Bank Rakyatnya bertahan dulu lah di atas moving average 20, terus bikin continuation. Kalau berhasil breakout atau berhasil kasih konfirmasi di continuation-nya baru masuk lagi bagi yang punya barang. MAPA skip, CTRA saya skip dulu aja. Adro-nya big playernya mulai rajin akumulasi sih ya. Cuman ya masih belum berhasil breakout area resisten. Ini area resisten terdekatnya masih di 1200-an. Jadi kalau misalnya besok masih lanjut naik, masih kemungkinan besar ditahan di area 1200-an. Kalau breakout baru itu enak. Dan ini di hourly juga ada inside bar pattern ya. Jadi misalnya yang punya barang di bawah nih, misalnya beli waktu rebound di bawah sini gitu kan, bisa pasang trailing stop di bawah 1125. Next, Elsa.
Elsa harapan saya sih tadi tutup di atas 252 ya. Ternyata tutupnya pas di 250. Jadi dan big playernya malah dominan distribusi juga. Wait and see dulu aja. INKP candlenya hari ini inside bar pattern. Inside bar pattern terus kalau trennya sih masih bullish ya. Dijagain aja deh yang masih punya barang besok kalau turun ke bawah 9325 take profit dulu aja nggak apa-apa. Nanti buyback kita tunggu mantul-mantul lagi di area MA nya ini ya. Kayak gini, kayak ini nih, kayak gini-gini nih, mantul kan beli gitu. Terus ini kalau misalnya besok turun ke bawah 9325 ya udah kabur dulu, terus kita tunggu mantul-mantul lagi baru beli lagi kayak gitu aja. Antam Antam candlenya masih bikin lower high low lagi hari ini, jadi dipantau dulu aja. Akumnya sih masih hitungannya masih bullish ya. Harganya juga hitungannya masih bullish. 3 hari turun ini hitungannya koreksi. Siapa tahu tes area 750-an ini juga ada area gap kecil nih 750 755 nih. Jadi ya siapa tahu tes area itu dulu. Belinya kapan? Belinya tunggu mantul. Kalau misalnya lagi jalan turun nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. GCTL masih cenderung sideways ya di range 500, atasnya 630. Dan sekarang di tengah-tengah range sideways saya cenderung minggir dulu. Big playernya juga 1 2 3 4 5 ya seminggu lebih lah jadi dominan distribusi malah. Sidonya masih sideways di range 1365 1450. Sebenarnya sih masih oke ini Sidonya. Kalau misalnya buat yang punya barang di bawah-bawah bisa pasang trailing stop di bawah 1365, tapi kalau misalnya mau di hold juga nggak apa-apa sih. Yang pengen beli ditungguin aja, siapa tahu kalau misalnya turun ke bawah 1325 mau tes 1320 atau 1300-an dulu. Siapa tahu ya. Nanti kalau misalnya beneran tes area 1300-an atau 1320, belinya kalau mantul lagi. Kalau nggak mantul ya nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. Tapi ini masih oke Sidonya sih, masih bullish. TPIA masih belum berhasil breakout range sideways kecilnya ini, cuman yang minat ya masih bisa dipantau. Tins hari ini candlenya hitungannya bikin lower low lagi nggak ini? Low-nya hari ini 765, kemarin 765. Nggak bikin lower low. Jadi beberapa hari ini, 3 hari ini hitungannya sideways jadinya di range 765 840. Saya lebih pilih wait and see dulu ya. 4 hari berturut-turut big playernya ada distribusi, siapa tahu tes area 730-an dulu. 730 750 atau ini berapa 725 ya, siapa tahu tes area itu dulu. Tapi kalau ternyata besok mantul, bisa beli untuk fast trade dulu aja. Coba kita lihat 15 menit. Nah ya bisa beli untuk fast trade dulu aja. Kabur-kabur di area 820 800-an itu rasanya masih 800 kependekan ya. Ya area 820-an 840 kalau naik ke atas 790. Terus Unilever ya turun lagi. Ya udahlah ini kita minggir dulu aja di Unilever ya. Kita nonton dulu. 4 hari berturut-turut juga big playernya distribusi. Indofood hari ini candlenya higher low mantul. Kemarin candlenya white body candle, hari ini higher low dibandingkan kemarin. Dan mantul dari area resisten, area support bekas resisten yang di breakout 6800 6875 ini sih bagus ya. Cuman sih masih ada kemungkinan sideways di range 6850 7175. Jadi yang mau beli enak, paling enak sih di area deket-deket 6875-an ini. Tapi kalau misalnya yang sudah punya barang ini masih bisa di hold, bisa banget di hold. Meskipun 3 hari berturut-turut ini si big playernya distribusi ya, tapi it's okay. Karena ini juga masih cenderung sideways di range 6850 7175. Mudah-mudahan sih berhasil cepet breakout 7125 7200. BCA ini juga masih bisa
simpen, masih cenderung sideways sih 29900, 31300. MSIN saya biasanya skip. SMSM ini yang misalnya ada yang punya barang dijagain aja, trailing profitnya di bawah 13.15. Kalau turun ke bawah 13.15 kabur dulu, nggak ada salahnya. MCAS masih bullish, dijagain aja trailing stopnya. CENT biasanya saya skip, tapi kalau misalnya ada yang punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 143. Kalau turun ke bawah 143 kabur. SKRN biasanya saya skip. Mayora, ya Mayoranya turun lagi. Tapi sih ini masih oke, masih bisa disimpan karena ini masih sideways, belum turun ke bawah 2160. Dan big playernya rajin akumulasi ya, entah ada apa, saya sih nggak tahu, tapi yang jelas mereka kemungkinan lebih tahu sesuatu. Jadi buat kita yang mau beli, buat kita ini tim-tim retail yang pengen beli Mayora ya, karena ini masih sideways, enaknya sih, dan sekarang ini ditutup di bawah moving average 20, ya tunggu aja di deket-deket 2200 atau 2160, di deket-deket situlah. Ya area supportnya di 2160, 2200, deket-deket situ mau beli nggak apa-apa. Demas masih sideways di range 206242, mudah-mudahan cepat breakout. PTPW masih bullish. SCMA chartnya nggak enak, kita skip dulu aja ya. Cepin ya tutupan jadi jarum suntik. Hari ini tes area 6525, 6600, malah banyak yang jualan ya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, cuman ya ini artinya area 6525, 6600 masih direspon jadi area resisten. Kemudian cari, kita skip era masih bullish, masih bisa disimpan yang punya barang. Inco seperti yang kita bahas kemarin, ini sekarang masih di range sideways 3610 tuh 3750. Strateginya ya masih, kalau misalnya koreksi tunggu, kalau turun ke bawah 3610 tunggulah mungkin di area 3500-an, 3400. Kalau mantul di area situ, kebetulan itu juga area moving average-nya, baru beli kalau mantul ya. Kalau nggak mantul ya nggak beli dulu, nggak apa-apa. Atau belinya kalau naik ke atas 3750, kebetulan itu juga pasti fraktal. Iya, fraktalnya di 3750. Terus TBG ini saya suka sih chartnya, cuman mepet ya, area resistennya di 1360, 1365-an. Masih bullish, ini saya suka sebenarnya chartnya. Akumnya juga nanjak, mudah-mudahan sih bisa breakout lah. Tes area 1400-an, mudah-mudahan ya. Yang punya barang masih bisa disimpan. Medco hari ini breakout area resisten 515525, mudah-mudahan masih bisa lanjut breakout area perkiraan resisten selanjutnya di 600-an. Ya, 600, mudah-mudahan lancar. Ya besok sih nggak menutup kemungkinan ada aksi-aksi take profit dulu, nggak apa-apa sih, masih bisa di hold. Kalau misalnya ternyata koreksi tes area 515525 kemudian mantul, boleh beli lagi. BBTN hari ini tes area bekas gap ini 1450, 1480. Ini area bekas gap kecil, ternyata masih direspon jadi area resisten. It's okay, nggak apa-apa, masih bisa di hold juga. Boga, saya suka sih sebenarnya ini chartnya, cuman ini dari volumenya menunjukkan indikasi tanda kutip big playernya dominan. ICBP hari ini kanalnya higher low sih, cuman masih di range inside bar pattern juga. Tapi entah nggak tahu ya kenapa ini big playernya malah 3 hari berturut-turut distribusi. Ya kita tungguin aja lah, kita tungguin reboundnya. Ini sih enak sih, bagus sebenarnya. ASI yang punya barang masih bisa di hold, area resisten di sekitaran 5400-an, 5350, 5400 masih bisa di hold, mudah-mudahan besok lancar lah ya. Masih konsisten di atas moving average 50 juga. BBNI ini juga salah satu bank-bank besar 4 sekawan 5 deh yang belum jalan ya. Jadi yang belum jalan ini
ada BBNI dan Bank Negara. Kemarin-kemarin BBNI lebih sering saya skip, sering kami skip karena akunnya lebih cenderung bearish. Nah sekarang ini lebih ya anggaplah seminggu terakhir lah itu big playernya sudah mulai rajin akumulasi. Ini udah menarik. Tinggal saya sih lebih pilih bertahan dulu di atas moving average 20, terus ada continuation pattern, kemudian dikonfirm baru saya masuk. Dipantau ya BBNI. WNTR masih di range inside bar pattern, strateginya masih sama seperti yang kemarin. Strategi pertama buy if break 25175, kemudian cut loss di bawah 23600, area resistannya masih di kisaran 28 ribuan. Itu ada ruang sekitar 12%. Dan kalau ternyata nggak naik ke atas 25175 malah turun ke bawah 23600, yang punya barang sebelumnya boleh take profit dulu. Kemudian buyback atau beli buat yang belum punya barang sama sekali malah. Itu kalau nanti ternyata dia mantul di area-area moving average-nya. Siapa tahu dia tes area 22300-an dulu, 22300, 22000, 22000, siapa tahu ya. Jadi strateginya yang pertama buy if break 25175. Yang kedua kalau misalnya ternyata turun ke bawah 23600, belinya kalau mantul nanti setelah tes area-area yang kemarin di breakout. Salah satunya area 22000, 22300. BMRI, oke lah, ini masih bullish, masih bisa disimpan yang punya barang. Kemarin nih saya sempat call buy kalau nggak salah ya waktu mantul di sini. Lupa ingat. yang punya barang masih bisa disimpan lah ini. Mudah-mudahan besok masih lanjut. MDKA sabar dulu lah ya. Sabar dulu, belinya kapan? Belinya kalau mantul. Dan ini juga ada area bekas gap 1815, 1860, siapa tahu itu besok masih tes area-area situ dulu. Kebetulan juga dekat-dekat area moving average juga. Gampangnya sih ya tunggu aja mantul di area-area ini, area-area moving average, seperti itulah. Kalau selama jalan turun nggak perlu di buy dulu, tunggu mantul dulu baru, atau tunggu rebound baru di buy. Oke, gitu dulu beberapa saham dari saya dan sekilas tentang pembahasan market hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa tonton sampai habis. Oke, sampai jumpa, bye bye.